Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairudin, TPP dari Kecamatan Paslamena. Saya ingin berbincang-bincang dengan salah satu kepala desa di Kecamatan Paslamena, yaitu Kepala Desa Perumadu, terkait persoalan kemiskinan ekstrim yang telah terjadi di desa ini, di Desa Perumadu. Jadi sebelum saya ingin berbincang-bincang dengan salah satu kepala desa, saya ingin berbicara dulu persoalan letak geografis di wilayah Kecamatan Paslamena. Yang perlu kita ketahui bahwa Kecamatan Paslamena dan Desa Perumadu itu adalah kecamatan atau desa yang terjauh di wilayah atau di kota Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi ini Pak Desa, Desa Perumadu itu adalah desa yang terjauh dari ibu kota Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi terkait persoalan ini saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak selaku sebagai Kepala Desa Perumadu terkait persoalan kemiskinan ekstrim yang telah menimpa masyarakat Desa Perumadu. Melihat kondisi yang ada, bahwa di Desa Perumadu itu masih banyak penduduk yang masih terkategori sebagai masyarakat miskin ekstrim. Bapak selaku sebagai Kepala Desa Perumadu, langkah atau strategi atau solusi yang harus direalisasikan selaku sebagai Kepala Desa kira-kira seperti apa sehingga tingkat kemiskinan ekstrim di Desa Perumadu itu akan semakin berkurang. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak pendamping desa. Ini sangat apresiasi sekali atas diskusi kita untuk memperhatikan semua warga masyarakat di Pulau Madu. Lalu terkait dengan kemiskinan ekstrim yang ada di Desa Pulau Madu, saya selaku pejabat pelaksana desa yang baru dan menjabat juga sebagai kepala camat di Kecamatan Paslamena, tentu saya harus berpikir dan bekerja keras untuk mengakselerasi pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Paslamena dan di wilayah Kecamatan Pulau Madu. Yang pertama terkait dengan kemiskinan ekstrim ini, harapannya saya selaku kepala desa, tidak boleh lagi ada masyarakat Pulau Madu yang kelaparan, tidak boleh lagi ada masyarakat Pulau Madu yang putus sekolahnya karena persoalan keuangan. Dan ini programnya kita ke depan, masyarakat Pulau Madu itu tidak ada lagi yang tergolong kategori kemiskinan ekstrim. Kita berharap bahwa Pulau Madu itu adalah wilayah yang sangat strategis, di mana Pulau Madu itu letak strategisnya adalah karena berbatasan dengan Provinsi NTT dan NTB. Potensi sektor perikanannya di Pulau Madu itu sangat luar biasa sekali. Potensi sektor perikanannya juga di kelapa pengolahan kobra juga itu sangat luar biasa sekali potensinya. Di sektor pariwisatanya juga sangat luar biasa sekali, sehingga dengan asumsi potensi dan letak strategisnya Pulau Madu yang berbatasan dengan NTT dan NTB, ini kita akan memberikan perlakuan khusus sehingga program-program yang akan dirumuskan oleh pemerintah desa dan pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten itu mesti harus dalam konsep pemberdayaan masyarakat ekonomi desa yang berdaulat. Saya minta tolong sama teman-teman pendamping desa untuk sama-sama memikirkan kebijakan dan program yang akan kita berikan di Desa Pulau Madu, sehingga kemiskinan ekstrim yang kita khawatirkan ke depan ini tidak ada lagi di Desa Pulau Madu. Dan minimal pendapatannya di per satu kakak itu minimal 1 bulannya itu minimal 10 juta, supaya tidak ada lagi kemiskinan ekstrim. Rumusan 10 juta itu dalam 1 bulan berarti pendapatan minimal dalam 1 kakak itu 300.000. 300.000 itu kan cuma 1 box ikan saja yang harus didapatkan.
dan langsung dijual ke pedagang, berarti dalam satu box ikan keuntungannya ketika kita jual 700 sampai 1 juta, berarti potensi pendapatannya nelayan itu antara 500 sampai dengan 750 ribu. Ketika kita akumulasi dalam 1 bulan 500 ribu kali 30 hari, berarti minimal pendapatan masyarakat nelayan itu 15 juta. Ini yang harus kita lakukan ke depan. Ya, terima kasih Pak Desa. Sesuai dengan penyampaiannya tadi bahwa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah desa, bahwa untuk masyarakat Desa Pulau Madu tidak ada lagi yang dikatakan ada masyarakat yang terus mengalami yang namanya kelaparan, atau tidak ada lagi masyarakat yang anaknya yang bisa pergi sekolah. Kemudian saya ingin meminta penjelasan dari Pak Desa terkait persoalan bantuan ini. Dengan melihat kondisi yang ada, masyarakat atau keluarga penerima manfaat setelah diberikan bantuan, apakah bantuan itu bermanfaat untuk masyarakat sehingga tingkat kemiskinan ekstrem di desa itu akan semakin berkurang dengan adanya bantuan langsung tunai? Saya minta penjelasannya, Pak Desa. Terima kasih. Program yang disusun oleh pemerintah pusat bahwa penanganan COVID-19 kemarin itu merupakan bencana dunia, sehingga pemerintah mesti harus hadir memberikan kebijakan untuk melangsungkan kehidupannya. Nah, namun hari ini dengan kondisi COVID semakin hari semakin membaik, sisa meteorologi dan penyaluran BPT ini yang harus direview kembali kebijakannya. Contoh, dalam hal pemberian kebijakan review untuk pemberian bantuan tunai langsung dalam bentuk tunai ke masyarakat 1 bulan 300 ribu, maka modelnya ini yang harus diredesain. Artinya kalau model konsepnya itu langsung diberikan dalam bentuk gelondongan satu kelompok besar dan itu dikelola secara bersama, ini akan lebih efektif ketimbang diberikan uang 300 ribu 1 bulan untuk dimanfaatkan beli sembako. Kalau saya berpikir mending yang bantuan langsung tunai itu diberikan utuh 1 tahun tapi memiliki multi efek pelayan selamanya. Dan yang mendapatkan bantuan tunai langsung tahun ini tahun depan itu tidak lagi berhak untuk diberikan bantuan tunai langsung karena dianggap mereka sudah mampu untuk membiayai kehidupan sehari-harinya. Bahkan harapannya kita yang mendapat bantuan langsung tunai dari pemerintah yang secara berkelompok itu, dia memiliki anak bimbingan atau anak asuh, sehingga ini bisa memberikan efek ekonomi bagi masyarakat sekeliling. Nah, ini sisa metodologinya, tapi bantuan langsung tunai itu bagus. Sisa metodologi dan volume frekuensinya ini yang harus diredesain kembali, sehingga nilainya yang tadinya 300 ketika diakumulasi dalam 1 bulan itu bisa menjadi 363.600.000. Ketika diakumulasi dalam satu bentuk kelompok 10 orang, berarti 3.600.000 dikali 10 berarti 30.600.000. Ini akan lebih berfaedah turunan-turunan dan multi efek playernya bagi kelangsungan perbaikan ekonomi untuk menghindari kemiskinan ekstrem itu. Karena kalau 300.000 itu, kalau sekarang dia bawa 1 kali belanja, dia belanja beras, dia belanja lauk pauk, dia belanja kebutuhan susu, itu paling 1-2 hari itu habis. Nah, dalam 1 bulan 2 hari dia habis, maka di akhir bulan juga akan habis. Tidak berdampak signifikan perbaikan ekonomi ke depan. Ya, bantuan ekonomi langsung ini mau diredesain bahwa bukan hanya sebatas memberikan bantuan langsung untuk memenuhi kebutuhannya selama 1 bulan, tapi bagaimana dia berdampak untuk memperbaiki dan menambah penghasilan bulan-bulan berikutnya. Nah, saya kira ini sisa direview desain aja sistem bantuan langsung tunainya ini kepada masyarakat. Ya, terima kasih Pak Desa. Terkait persoalan apa yang telah disampaikan terkait persoalan teknis atau solusi untuk kemudian melakukan
penuntasan kemiskinan yang terjadi di Desa Plumadu. Jadi saya sangat berterima kasih dan saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.